Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Imam Fatur Rahman dengan NIM 33372300036, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pengenalan angka tulisan tangan dengan CNN, lalu ada penjelasan kode deteksi sentimen. Lalu kita masuk saja ke kode pertama. Di sini yang pertama yang dilakukan adalah mengimport apa saja yang akan digunakan, yaitu TensorFlow, layers, models, datasetnya, lalu ada image data generator untuk augmentasi data, lalu ada fitur callbacks, dan pyplot untuk visualisasi akurasi model. Yang pertama kita memuat datasetnya dan dibagi menjadi data training dan data testing. Jumlah datanya sendiri itu ada 60.000 data examples, data trainingnya, dan testingnya itu ada 10.000 examples. Lalu setelah memuat load data, kita akan normalisasi datanya. Xtrain dan Xtest di sini dibagi dengan 255 untuk agar datanya berada di rentang 0 dan 1. Lalu Xtrain dan Xtest di reshape menjadi 28 kali 28 Excel dengan channel 1 yaitu grayscale. Lalu di sini ada augmentasi data agar datanya lebih bervariasi dengan variasi rotasi, dengan shift lebar dan tingginya di shift juga. Lalu ada variasi juga untuk zoom in dan zoom out-nya. Lalu selanjutnya adalah membangun model CNN, yaitu menggunakan model di sini sekuensial, artinya model dibuat secara berurutan. Layer dibuat secara berurutan dari layer pertama hingga layer terakhir. Nah, di sini ada blok-blok konvolusional, blok 1, konvolusional 2 dan 3. Di sini dibuat pertama blok konvolusional pertama dengan filter 32 dan ukuran 3x3. Lalu ada activation ReLU dan input shape di sini adalah input dari gambarnya. Lalu masuk ke layer base normalisasi dan layers max polling. Di sini ini yang pertama, lalu ini blok konvolusional yang kedua dan ini yang ketiga. Lalu masuk ke layers flatten untuk mengubah multidimensi dari layers konvolusional menjadi vektor satu dimensi agar mudah diproses di layers dense. Nah, layer dense di sini memiliki 128 neuron menggunakan activation ReLU. Lalu setelah itu kita masuk ke layers dropout yang berfungsi untuk mencegah overfitting dengan secara acak menghapus 50% neuron dari pelatihan. Lalu ada layers dense ini, layer terakhir ini untuk 10 di sini mewakili angka dari 0 sampai 9 dengan activation softmax. Lalu kita kompilasi model menggunakan optimizer Adam dan loss sparse categorical cross entropy dan matriksnya akurasi. Dan di sini kita ada callbacks agar jika file loss-nya yang dimonitor itu mengalami penurunan. Di sini early stopping jika validasi loss-nya itu di epoch 5 berturut-turut mengalami penurunan, maka akan ada early stopping. Lalu jika validasi loss-nya itu di 3 epoch berturut-turut mengalami penurunan, maka learning rate-nya akan mengalami penurunan, yaitu 0,5.
Nah, di sini kita masuk ke melatih modelnya. Kita simpan historinya di variable history, data pelatihannya. Lalu di sini kita pakai datagen.flow itu uh, augmentasi datanya agar lebih variatif. Kita masukkan X-train, Y-train, dan batch size-nya 64. Di sini epoch-nya saya buat menjadi 10 dan validasi datanya di sini kita masukkan X-test dan Y-test-nya. Lalu kita panggil callbacks untuk memonitor validation loss-nya. Setelah itu, kita akan mengevaluasi model dan memasukkan variable test loss dan tes akurasi. Di sini kita masukkan juga model evaluate, X-test, dan Y-test-nya. Lalu verbose 2. Lalu kita print akurasinya pada data uji. Kita tampilkan akurasinya. Dan ini untuk visualisasi akurasi dan loss-nya menggunakan Python plot. Dan ini adalah output dari modelnya. Di sini ada epoch 1 sampai 10. Epoch 1 memiliki akurasi awal, akurasi trainingnya 0,8277. Lalu training loss-nya 0,550 dan validasi akurasinya 0,9811 dan validation loss-nya 0,0561. Dan epoch terakhir di sini memiliki akurasi training 0,9866 dan loss-nya 0,0496. Lalu ada validasi akurasinya 0,9936 dan validasi loss-nya 0,0210. Di sini akurasi dari validasinya itu average-nya 0,9936 dan akurasi pada data ujinya itu 0,9936. Di sini sama, artinya tidak ada overfitting. Dan ini adalah visualisasi dari akurasi training dan validasi akurasi. Yang oranye adalah validasi akurasi dan yang biru adalah yang training. Dan ini untuk loss-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kode dari deteksi sentimen menggunakan model LSTM. Yang pertama, sama seperti tadi, yaitu import-import apa saja yang diperlukan. Lalu di sini import TensorFlow, lalu TensorFlow.keras, import layers model, datasetnya import IMDb, lalu pre-processing sequence, import patch sequence, lalu ada import early stopping dan reduce learning rate. Di sini langsung saja kita masuk ke load dataset IMDb-nya. Kita akan hanya mengambil 10.000 max feature-nya dan kata max-nya itu yaitu 200 max length-nya. Di sini dibagi menjadi data training dan data testing. Lalu setelah load dataset, kita akan masuk ke padding sequence agar semua input memiliki panjang yang sama, yaitu max length 200. Data training dan testingnya diubah. Dan selanjutnya masuk ke model LSTM. Di sini model dibuat secara sekuensial sama seperti tadi. Masuk ke layer pertama yaitu embedding ya untuk mengubah setiap indeks kata menjadi vektor berdimensi 128. Lalu memastikan juga input length-nya sama dengan max length. Lalu setelah itu masuk ke layer spatial dropout, yaitu menggunakan dropout secara spasial agar mencegah overfitting. Setelah itu masuk juga di bidirectional, layer bidirectional, yaitu untuk memproses sekuensial dua arah sambil
menggunakan dropout juga untuk mencegah overfitting. Lalu di sini juga ada layers global max polling dan masuk ke layer dense dengan 64 neuron dan activation menggunakan ReLU. Lalu ada layers dropout juga dengan 50% untuk mencegah overfitting. Lalu ada layer terakhir dense menggunakan activation sigmoid. Dan selanjutnya di sini masuk ke kompilasi model menggunakan optimizer Adam dan loss-nya itu binary cross entropy dan matriksnya akurasi. Lalu ini ada fitur callbacks untuk early stopping dan learning rate scheduler sama seperti CNN tadi. Lalu di sini ada trainingnya. Kita masukkan data training di variabel history, model titik fit, dimasukkan X train dan Y train-nya menggunakan batch size-nya 256 dan epoch-nya sebanyak 4. Lalu ini validasi datanya X test dan Y test. Lalu kita masukkan juga fungsi callbacks-nya untuk early stopping dan reduce learning rate. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi model untuk tes loss dan tes akurasinya. Di sini model dievaluasi menggunakan X test dan Y test, lalu verbose 2. Lalu print akurasi sentimen model, dan inilah outputnya. Dari epoch 1 hingga epoch keempat, memiliki epoch 1 memiliki akurasi training sangat kecil 0,58, lalu loss-nya 0,6581, validasi akurasinya 0,83 dan validasi loss-nya 0,3718. Lalu langsung di epoch kedua itu mengalami kenaikan drastis, yaitu di training akurasinya 0,8580, lalu loss-nya 0,3516 dan validasi akurasinya 0,8697, validasi loss-nya 0,3046. Dan ini epoch ketiga. Dan epoch keempat yang terakhir akurasi trainingnya 0,9388, loss-nya 0,1766 dan validasi akurasinya 0,8656, validation loss-nya 0,3201. Dan ini keterangannya, akurasinya 0,8697, loss-nya 0,3046 dan akurasi sentimen modelnya 0,8697. Yang artinya tidak ada overfitting. Ada namun sangat kecil. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.